Shalom Bapak Ibu Guru dan murid-murid sekalian, puji syukur karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah. Tema ibadah hari ini adalah Immanuel, God's Own Sign. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak dan meminta kepada Tuhan Yesus agar menolong kita mempersiapkan hati dan pikiran selama ibadah berlangsung. Saat teduh dimulai. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Dipersilakan kepada Ibu Dian Setiasi untuk membuka ibadah di dalam doa pembukaan. Baik, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Allah Tritunggal kami yang agung, kudus, dan hidup. Kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah dan bersekutu. Kami memohon kiranya Tuhan sendiri yang memimpin peribadatan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur, dan memohon kepada Bapa di dalam surga. Amin. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama menyanyikan pujian Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Bapak Ibu Guru dan seluruh murid dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa yang akan dibawakan oleh Ibu Lisa Lano. Mari kita gunakan waktu ini untuk merenungkan dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Yesus. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian, Selidiki Aku.
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dipersilakan kepada Ibu Lisa Lano untuk membawa kita ke dalam doa pengakuan dosa dan akan dilanjutkan dengan kesaksian pujian dari murid kelas 8 SMP IPK Pluit. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan merendahkan hati kita, mengakui akan segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat, menyakiti hati Tuhan dan sesama kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada hari ini Engkau boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk datang di hadapan-Mu, mengakui akan segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang kami perbuat, menyakiti hati sesama kami, bahkan terlebih menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sadari bahwa seringkali di dalam perkataan kami, di dalam pikiran-pikiran kami, bahkan di dalam setiap tindakan-tindakan kami ya Tuhan, kami seringkali melakukan kesalahan. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati sesama kami. Entah kami sebagai Bapak Ibu guru ataupun kami sebagai siswa. Kami mengakui bahwa kami seringkali melakukan kesalahan-kesalahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni kami. Engkau menyucikan dan menguduskan kami. Sehingga melalui pengampunan-Mu Tuhan, melayakkan kami. Dan kami boleh diberikan kesempatan untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-32, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua, merupakan berita anugerah bagi kita yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Demikian firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mari kita bersama-sama menghargai anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari saya mengajak kita bersama-sama, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, untuk bangkit berdiri
dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Pujian yang sangat indah kiranya dapat mengingatkan kita kepada kasih Tuhan Yesus yang boleh kita rasakan sampai hari ini. Kita akan masuk ke dalam penyampaian firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Edi Ginting. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian, There is a Redeemer. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengar dan menerima firman-Nya. There is a Redeemer, Jesus, God's own Son, precious Lamb of God, Messiah. Oh,
persilakan kepada Bapak Edi Ginting untuk menyampaikan firman Tuhan dan akan dilanjutkan dengan kesaksian dari Jessica Laurencia, murid kelas 8 SMP IPK Pluit. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih. Kami percaya bahwa firman Tuhan bukan hanya untuk kami dengar, tapi juga untuk menjadi terang bagi jalan kami. Tuhan, kami tahu kami banyak tidak mengerti, tapi kami rindu. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian dan juga sukacita dalam menghidupinya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekalian, firman Tuhan kita ambil dari Yesaya 7 ayat 1 sampai 16. Namun Bapak akan membacakan mulai dari ayat 10 sampai 16. Bapak akan bacakan bagi kita semua. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, Raja Yehuda, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau dari sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong." Anak sekalian, tema kita Immanuel, God's own sign. Immanuel adalah tanda dari Allah. Saya membuat satu subtemanya, yaitu dari teks kita sendiri, ya. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Ya, di sini menjelaskan bahwa Allah berinisiatif memberikan tanda. Pertanyaannya, tanda apa? Kedua, untuk apa tanda itu diberikan? Dan ketiga, pada saat kapan tanda itu diberikan? Sebelum memulai membahas ayat-ayat tersebut, Bapak akan mulai menceritakan tentang sikap orang dalam menghadapi situasi dunia saat ini. Salah satu yang sangat penting dan ya terutama di negara-negara maju, ya Eropa, Amerika, isu yang paling banyak dibicarakan salah satunya adalah tentang perubahan iklim, ya, climate change. Seorang anak muda, ya, seorang wanita muda, remaja, Greta Thunberg, ya, adalah salah satu tokoh di balik gerakan perubahan iklim ini. Dia mengusulkan satu hal, ya, ketika itu disampaikan di hadapan Kongres Amerika pada waktu itu. Dikatakan, "Listen to the science." Bagi Greta, persoalan climate change ini akan bisa diselesaikan melalui pemikiran, hasil tes, hasil riset dari saintis. Karena itu dia mengusulkan, intinya dikatakan, "Listen to science." Yang kedua, seorang pemikir, seorang sejarawan dari Israel namanya Yuval Harari berkata, dia dalam konteks mengamati, ya, mencermati dampak COVID-19 dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dan menurut dia menulis di beberapa media massa, apa yang harus dilakukan? Menurut dia kita harus listen to the politician. Kita harus memberikan ruang kepada para politisi. Kenapa politisi? Karena mereka adalah orang-orang yang terlatih untuk mengatur, mengelola, ya, kebijakan, policies, kebijakan-kebijakan yang
terkait dengan undang-undang, ya, tentang berkaitan dengan hukum dan juga aturan-aturan. Jadi bagi Yuval Harari, peran politisi sangat penting, ya, memberikan lobby-lobby kepada banyak pihak. Di lain sisi, seorang guru, ya, seorang spiritualis, seorang rohaniwan, ya, yang bernama Zagaris Vasudev Sadhguru, ya, berkata bahwa persoalan hidup manusia itu sebenarnya ada di manusia itu sendiri, ya. Ketika kita hendak menyelesaikan persoalan-persoalan di dunia ini, maka kita harus kembali kepada manusia. Karena itu dia berkata begini, ya, life is always intense. It is only thought and emotion which is deceptive. Bagi dia, hidup itu memang harus mengalami naik turun, harus mengalami suatu ketegangan-ketegangan. Persoalannya adalah ketika kita menghadapi ketegangan-ketegangan, menghadapi sesuatu yang menakutkan kita, seringkali emosi dan pemikiran kita yang menipu kita. Kita menakuti sesuatu yang tidak kita tahu. Banyak, memang ini benar juga, ya. Sering sekali apa yang kita tidak tahu itu menjadi ketakutan kita, dan kita sebut itu khawatir, ya. Khawatir adalah kondisi di mana kita takut kepada sesuatu tapi kita tidak tahu apa itu. Nah, jadi anak-anak sekalian, ini adalah beberapa pemikiran tokoh-tokoh, ya, yang mendunia bagaimana menyikapi situasi kondisi dunia saat ini. Mereka itu memberikan solusi bukan hanya kepada teman mereka, tetapi kepada dunia. Ya, Greta berkata kita harus ke sains, ya. Dalam hal coronavirus juga banyak yang mengandalkan saintis, dan itu tidak salah, ya. Dan Yuval Harari mengandalkan atau menjurikan solusi, kita harus memotivasi, mendorong para politisi untuk mengambil kebijakan. Politisi maksudnya bukan hanya politisi di negara tertentu, tapi semua politisi, ya, untuk bergerak bersama-sama, mengambil kebijakan bersama untuk kepentingan bersama, bahwa coronavirus ini persoalan bersama. Namun di lain pihak, seorang spiritualis, Sadhguru, berkata bahwa persoalannya adalah ada di manusia itu sendiri. Sehingga solusinya adalah kita kembali melihat bahwa persoalan hidup kita itu menurut Sadhu sebenarnya bukan terletak di apa yang kita pikirkan, ya, apa yang kita rasakan, ya, tapi bagaimana kita melihat bahwa hidup ini memang ada naik turunnya, penuh dengan ketegangan. Tugas kita adalah menjalaninya, menghadapinya. Dari beberapa solusi ini, anak-anak sekalian, ada 3 hal yang bisa kita lihat, ya, menjadi penekanan daripada ketiga, kalau dapat dikatakan, pemikir ini. Kalau Greta menekankan pengetahuan, Yuval menekankan kerjasama, kolaborasi, dan Sadhguru menekankan kekuatan pribadi, ya, kekuatan individu, kemampuan diri. Ketiga hal ini sebenarnya hal-hal yang penting. Persoalannya adalah bila itu menjadi satu-satunya cara dalam menghadapi masalah. Anak-anak sekalian, banyak persoalan hidup kita ini kita hadapi dengan ketiga hal tersebut. Kita bisa belajar dengan begitu banyak hal sehingga kita mengetahui cara mengatasinya. Orang yang tidak tahu matematika, belajar matematika, akhirnya matematika menjadi jalan keluar dalam banyak persoalan hidupnya. Demikian juga dengan kerjasama. Orang yang bisa bekerjasama dengan orang lain bisa mengerjakan hal-hal besar. Dan orang yang menggali kemampuan dirinya juga bisa melakukan sesuatu yang lebih besar. Dalam teks kita, Raja Ahaz juga mengalami persoalan. Persoalan bukan hanya persoalan pribadinya, tapi juga persoalan bangsanya, di mana mereka dikepung oleh 2 kerajaan. Dan kedua kerajaan ini
berencana untuk menjatuhkan dia, mengalahkan dia. Di ayat kedua, lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Perlu kita catat bahwa Ahaz ini bukan raja yang takut Tuhan. Kita melihat bahwa dia tidak mau meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan dari raja lain. Sehingga Tuhan mengutus nabinya, Nabi Yesaya, untuk memberikan jalan keluar agar Ahaz kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan meminta dia agar dia meminta satu tanda bahwa dia membutuhkan pertolongan Tuhan, bahwa dia benar-benar mengharapkan Tuhan, dan bahwa dia ingin kembali kepada Tuhan. Kalau kita berdoa, kita menunjukkan bahwa kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita menunjukkan bahwa kita bergantung kepada Tuhan dan kita ingin Tuhan mendengarkan kita. Dan itu yang Tuhan harapkan, tapi dia tidak mau. Dia mengatakan alasannya, aku tidak mau memberi tanda karena aku tidak mau mencobai Tuhan. Maksudnya begini, kalau aku minta tanda, itu menunjukkan bahwa aku tidak percaya Tuhan, sehingga aku harus mengatakan, Tuhan, buat laut terbelah, baru aku percaya. Ini kesannya mencobai Tuhan. Ya, dia sedikit berusaha untuk menutupi ya ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Tapi kalau dia tidak meminta tanda, artinya dia tidak percaya Tuhan. Jadi dia mengambil jalan tengah. Aku tidak mau mencobai Tuhan, ya, untuk menutupi keengganannya, ketidakmauannya untuk kembali kepada Tuhan. Padahal kita tahu mereka dalam keadaan ketakutan. Bukan hanya dia, tapi seluruh bangsa Yehuda pada saat itu. Anak-anak sekalian, tanda ya, kalau kita lihat sekarang ini ada banyak tanda di masa COVID-19 ini, ada begitu banyak tanda yang kita lihat. Zona merah ya, bahkan ada zona hitam, berarti hampir semua penduduk di situ sudah terpapar oleh virus corona. Lalu ada tanda-tanda misalnya harus memakai masker, tanda untuk mencuci. Ada begitu tanda untuk menunjukkan bahwa di tempat itu atau di daerah itu ya, ada terjadi sesuatu, menunjukkan bahwa di tempat itu, di daerah itu ada sesuatu yang terjadi, sehingga tanda ini memberi informasi kepada kita apa yang sedang terjadi di situ. Ya. Setiap tanda memberikan satu informasi. Bukan hanya informasi, tapi juga menuntut kita untuk bersikap terhadap tanda itu. Bila kita tahu itu tandanya zona merah dan kita bermain-main di daerah itu tanpa memakai masker, tanpa menjaga kesehatan kita, prokes, ya, maka kita seperti tidak mengerti apa tanda itu apa, atau kita nekat, tidak mau tahu. Kalau orang tahu itu zona merah, ya, apalagi zona hitam, orang akan mengambil sikap pergi dari daerah itu atau tidak berlama-lama di daerah tersebut. Jadi tanda adalah informasi. Selain itu, informasi itu menuntut kita mengambil suatu keputusan, mengambil suatu sikap terhadap informasi itu. Dan itu sebenarnya hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kamu ya sudah 5 kali remedial, itu tandanya apa? Ya. Kalau perut kamu udah berbunyi-bunyi, kruk 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 begitu, itu tandanya apa? Kalau kamu melihat teman kamu ya dengan sinis, itu tandanya apa? Sementara kita melihat, menginterpretasi, ya, menafsirkan tanda dan menyikapi tanda dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tanda itu begitu penting sehingga kita perlu belajar. Semakin hari semakin banyak tanda, ya, tanda-tanda yang sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan. Istilah-istilah juga menjadi tanda. Ya, saya belajar istilah dari anak saya, AFK katanya, ya, AFK, ya, away from keyboard. Satu istilah yang biasa dipakai oleh mereka yang suka game. Itu juga merupakan satu tanda. Istilah-istilah juga merupakan tanda. Dan tanda, kalau kita tidak sikapi dengan benar, maka itu menjadi sesuatu yang menunjukkan siapa kita. Kalau seekor kuda tidak bisa membaca hati-hati menyeberang jalan ini, kalau dia ketabrak orang, ya namanya juga kuda gitu. Tetapi kalau seorang anak sekolah menyeberangi jalan dan ada tertulis hati-hati dalam menyeberang jalan, orang akan menyalahkan anak tersebut karena orang berpikir bahwa dia sudah bisa baca. Kedua, dia mengerti kenapa sikapnya seperti tidak mau tahu dengan tanda itu. Dalam konteks kita, Tuhan minta Ahaz meminta tanda agar itu memberi informasi kepada Ahaz, ya, siapa dia di hadapan Tuhan. Sehingga kedua, dia bisa mengambil sikap. Tapi dia tidak melakukan. Yang kedua, anak-anak sekalian, ketakutan, takut, fear. Ada banyak sikap orang yang bermacam-macam terhadap takut, rasa takut. Banyak juga perbedaan, ya, ada begitu banyak ragam sumber ketakutan seseorang. Dalam teks kita ini, ketakutan daripada Ahaz ini ada banyak. Dia takut satu sisi kekuasaannya hilang, tapi dia juga tahu hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Takut kepada Tuhan, takut kepada dunia. Tuhan yang kasihnya luar biasa itu berkata, therefore, ya, I will give you, I myself will give you a sign, because you don't want to ask a sign. Karena kamu tidak mau minta tanda, baiklah. Apa yang bisa kita lihat di sini, anak sekalian? Tuhan, walaupun kita menolak Dia, walaupun kita tidak mau Dia lalu berkata, oke, kamu tidak mau saya tidak mau kamu. Kamu jauh, aku jauh, seperti lagu Bimbo. Tuhan tidak begitu. Penolakan kita bukan berarti Tuhan menolak. Ketidaksukaan kita kepada Tuhan bukan berarti Tuhan juga akan melakukan hal yang sama. Tuhan tetap memberi tanda. Dan tandanya ini tanda yang sangat luar biasa. Ya. Tanda yang dipakai untuk kita sekarang juga. Kedua, Tuhan juga tahu ketakutan kita itu bukan ketakutan yang sepantasnya kita miliki kalau kita kenal siapa yang meminta kita untuk meminta tanda. Di sini Tuhan yang meminta Ahaz agar Ahaz meminta tanda kepada Tuhan. Namun karena Ahaz tidak mau tahu, dan ini juga membuktikan bahwa dia tidak mengenal Allah. Allah itu bukan hanya menghukum kerjanya, tapi Allah itu lebih daripada itu, mengasihi. Sini kita melihat walaupun Ahaz menolak Tuhan, Tuhan tetap mengulurkan tangannya dan memberikan jalan keluar bagi Ahaz dan keturunannya, dikatakan warga Daud. Tanda itu menjadi suatu simbol bagaimana Tuhan berinisiatif memberikan tanda kepada kita, agar memberikan informasi kepada kita, dan kedua, menuntut kita mengambil sikap. Persoalannya, apa tanda yang Tuhan berikan? Iya, tandanya adalah Immanuel. Bahwa nanti akan ada seorang perempuan melahirkan seorang anak, dan dia akan disebut Immanuel, yang dalam bahasa Indonesia kita sering mengerti sebagai Allah beserta kita. Tuhan menjanjikan dirinya sendiri, I will be with you, ya, I will be with you. Sesuatu yang luar biasa.
Dia tidak menjanjikan hanya pekerjaannya saja, karyanya saja, tapi dia menjanjikan dirinya sendiri bagi Ahaz dan keturunannya, dan bagi siapa yang percaya kepadanya. Di Perjanjian Baru, Maria melahirkan Yesus. Disinilah orang melihat penggenapan dari perkataan Yesaya ini. Immanuel, Allah itu sendiri hadir di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan sendiri sudah hadir di tengah-tengah kita, persoalannya adalah apa yang menjadi ketakutan kita. Dari ketiga pemikir yang saya sebutkan sebelumnya, saya tidak mencari banyak pemikir lain, tapi intinya sebenarnya hampir sama, bahwa kita kembali kepada diri kita sendiri untuk menyelesaikan persoalan kita. Diri kita itu siapa? Pengetahuan kita, networking, kerjasama kita. Ya, ingat Menara Babel, networking, kolaborasi, atau self-independence. Kita bisa melakukan sesuatu dari kita sendiri, oleh kita sendiri, dan untuk tujuan kita sendiri. Walaupun ketiga hal ini penting, ya, dan berguna sebenarnya, tapi kalau itu melupakan Allah, menyingkirkan Allah, ingat bahwa kita tidak tahu apa yang sedang kita kerjakan. Kita tidak tahu apa menjadi tujuan hidup kita. Allah yang menciptakan kita tahu dengan jelas. Namun kita merasa kita dengan pengetahuan kita, dengan kerjasama kita, dengan skill kita bisa menemukan jalan keluar dalam hidup kita. Kita bisa menanyakan hal ini kepada diri kita. Kapan atau siapa yang mengusulkan atau sudah memecahkan persoalan hidup manusia secara sempurna? Tidak ada jawabannya. Tidak ada manusia yang bisa menjawab persoalan-persoalan penyakit, ketidakadilan, kemiskinan, kejahatan. Tidak ada. Di negara yang paling ketat hukumnya pun tetap ada kejahatan. Anak-anak sekalian, di sini kita belajar ketika kita melepaskan diri dari Tuhan, maka persoalan sebenarnya bukan lagi di Tuhan, tetapi kita sendiri. We think the problem is God, but actually it is us. Kita ini adalah sumber persoalan. Sama seperti ketika Adam, Hawa. Mereka berusaha melihat persoalan itu di luar diri mereka. Adam melihat di Hawa melihat di ular. Hal inilah yang membuat kita merasa bahwa kita tidak perlu Tuhan. Tapi sebagaimana Tuhan, Allah, tetap memberikan tanda walaupun Ahaz tidak mau, Tuhan tetap memberikan tanda-tanda kasih-Nya kepada kita. Sebenarnya situasi ini begini. Oh God, I need you, but I don't want you. I need you, but I don't want you. Aku butuh Engkau Tuhan. Butuh Engkau ini maksudnya adalah butuh mujizat-Mu, butuh berkat-Mu, butuh perlindungan-Mu, butuh anugerah-Mu. Tapi aku nggak butuh Engkau Tuhan. Tapi aku nggak ingin Engkau. Ahaz ingin dia selamat, hilang ketakutannya, kerajaannya tetap lestari, kerajaannya tetap ada, dan keturunannya tetap menjadi raja. Tapi sikapnya menunjukkan bahwa dia hanya butuh sesuatu dari Tuhan, tapi dia tidak butuh Tuhan itu sendiri. Coba pikirkan anak-anak, ketika engkau ujian, yang kau membutuhkan Tuhan atau karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ketika engkau ada dalam masalah, yang kamu butuhkan Tuhan atau mujizat Tuhan atau perlindungan Tuhan. Ketika engkau sakit,
Ketika engkau terluka, engkau marah. Apakah engkau mencari Tuhan? Atau engkau mencari mujizat Tuhan? Mencari perlindungan Tuhan? Dan ketika engkau sudah mendapatkannya, engkau meninggalkan Tuhan. Walaupun demikian anak-anak sekalian, kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita terima atau tidak terima. Tuhan Yesus tidak berkata, saya akan mati menebus kamu semua dan kamu akan selamat. Yang setuju angkat tangan. Ketika tidak ada yang mengangkat tangan, dia tetap mati. Dia tidak mengatakan itu, ya. Walaupun sebenarnya Tuhan tidak menanyakan itu. Dia tetap melakukan hal yang terbaik bagi kita, mengorbankan nyawanya. Walaupun kita tidak menerimanya. Walaupun manusia pada saat itu, hingga sekarang, banyak yang tidak menerimanya. Ini menjadi suatu pemikiran bagi kita. Selama ini siapa yang kita butuhkan? Apakah pengetahuan semata seperti usulannya si Greta, atau relasi koneksi? Kalau saya sekolah di sini, bekerja di sini, saya punya relasi koneksi A, B, C, D, E. Atau keterampilan, skill kita, kemampuan diri kita. Walaupun semuanya itu penting, kalau Tuhan tidak ada di dalamnya, maka arah tujuan hidup kita pasti tidak jelas. Maka arah dan tujuan kita pasti bukan membawa kedamaian kepada kita. Banyak orang merasa dirinya damai karena hasil pemikirannya sendiri. Banyak orang merasa dirinya damai karena usahanya sendiri. Tapi itu bukan damai yang sebenarnya, anak-anak sekalian. Banyak orang berserasa bisa mengontrol hidupnya, tapi merasa tidak sama dengan kenyataan. Kamu masih di kelas 8 dan masih banyak waktu untuk merancangkan masa depan. Tetapi jika dari awal sekarang ini, masih muda ini, kamu tidak melibatkan Tuhan dalam hidupmu, ya, pengetahuan, relasi, dan kemampuan diri kamu sendiri itu tidak akan membawa kamu kemana-mana. Contoh sejarah sudah membuktikan, ya. Kita belajar dari sejarah, tidak ada yang orang bisa menyelesaikan persoalannya hanya dari dirinya sendiri. Itu sama seperti orang yang tenggelam dan berusaha menolong dirinya dengan menarik rambut kepalanya dan berharap dia selamat dan tidak tenggelam. Itulah ketika kita merasa bahwa saya sebagai manusia, kami sebagai manusia bisa menyelesaikan persoalan kami sendiri. Tuhan tidak pergi ketika kita menolong dia. Tuhan tidak meninggalkan kita walaupun kita meninggalkan dia. Dia berkata, Immanuel. Itu adalah tanda. Ketika tanda itu ada di dalam hidupmu dan engkau menyadarinya, Tuhan memanggilmu. I'm here. I'm with you. Ketika engkau dalam kesusahan, I'm with you. Ketika engkau dalam kesedihan, I'm with you. Dari mana kita bisa tahu itu? Dari Alkitab. Apakah kita membaca firman-Nya? Apakah kita mengetahui pemikiran-pemikirannya? Maksudnya, tujuan yang ingin kita capai dalam hidup kita. Dari firman-Nya lah kita belajar apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Jadi anak-anak sekalian, ketika engkau ingin sesuatu dalam hidupmu, ketahuilah bahwa Tuhan juga ingin kamu mencapai sesuatu dalam hidupmu. Kalau kamu ingin merasa bahwa kamu ingin yang terbaik untuk hidupmu, ingatlah bahwa Tuhan juga ingin yang terbaik buat kamu. Bila kamu merasa bahwa dengan melakukan sesuatu seperti yang kamu mau sekarang ini, kamu bisa mencapai apa yang terbaik, ya, yang kamu bisa pikirkan, ingatlah bahwa Tuhan yang menciptakan kita pasti lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan kalau Dia
berkata, "Saya di sini anakku, jangan pergi." Anak-anakku sekalian, biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari ambil waktu membaca firman-Nya. Tuhan, aku mau mengerti apa maksud-Mu dalam hidupku. Aku tahu Tuhan, aku tidak mau Engkau dalam hidupku. Biarlah ajar aku untuk mencintai-Mu. Ajar aku untuk mengasihi-Mu Tuhan. Karena dalam hatiku aku hanya ingin sesuatu dan bukan ingin Engkau Tuhan. Anak-anak sekalian, tangan Tuhan Yesus terbuka. Yang Dia inginkan hanyalah, "Ya Tuhan, aku mau datang. Ya Immanuel, aku mau datang." Mari kita berdoa. Tuhan, ada banyak hal yang kami tidak pahami, tapi satu hal yang kami tahu pasti, bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau telah mati, membuktikan kasih-Mu kepada kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk hidup sebagaimana Tuhan kehendaki dan percaya kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Meskipun saat ini kita sedang berada di situasi yang sulit, tetapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup pada saat ini dan melewati hari-hari yang sulit. Dan biarlah pujian yang saya akan sampaikan dapat menjadi berkat untuk kita semuanya.
Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus semakin dimuliakan dan ditinggikan melalui kesaksian yang boleh kita dengar dari Jessica Laurencia. Kiranya Jessica semakin diberkati dalam perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus. Kita sudah ada di penghujung ibadah. Mari Bapak Ibu Guru dan murid-murid sekalian, kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian terima kasih Yesus untuk penyertaannya selama ibadah ini berlangsung. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Dipersilakan untuk Bapak Edi Ginting membawa kita ke dalam doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu bukan hanya kami tahu, tapi menjadi sesuatu yang hidup dalam kami. Biarlah kasih dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus hadir dalam hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.